Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke materi pertemuan 5, yaitu terkait keamanan komputer dan komunikasi. Nah, terkait keamanan, ini sebenarnya sebuah atau topik perbincangan yang memang banyak dibicarakan ya di kalangan orang-orang, terutama para pengguna atau penikmat IT saat ini. Jadi sebenarnya seiring dengan perkembangan IT yang banyak saat ini gitu ya, yang terus berkembang tiada henti, bahkan bisa dibilang melahirkan hal-hal yang semakin menakjubkan buat kita gitu ya. Jadi melahirkan hal-hal yang boleh dibilang memberikan sensasi yang sangat wah gitu buat kita gitu, dengan adanya hadir teknologi ke kehidupan kita untuk menunjang proses aktivitas kita sehari-hari gitu. Namun di samping ada perkembangan tersebut, memang ada beberapa boleh dibilang sebuah tantangan buat kita ya, yang menjadi problema gitu terkait masalah keamanan. Apakah kita menggunakan teknologi tersebut aman gitu? Apakah hal-hal yang memang perlu kita lakukan agar kita tetap bisa menikmati perkembangan teknologi, namun kita juga tetap aman gitu ya menggunakannya, sehingga kasarnya apa ya, terkait data-data privasi kita itu tidak apa ya namanya, tidak bocor ya, tidak bocor ke orang lain atau kepada orang-orang yang tidak berhak untuk mengetahui informasi terkait data-data yang kita publikasikan gitu. Mungkin akan muncul istilahnya sebuah apa ya, problema seperti itu gitu. Namun pada prinsipnya seperti ini rekan-rekan, memang seiring dengan perkembangan IT ini, perkembangan yang namanya kan ibaratnya kalau kita berbicara sisi baik dan buruk ya. Sisi baik dan buruk pasti selalu beriringan ini gitu ya. Jadi yang baik akan selalu banyak kebaikan gitu ya, yang buruk juga akan semakin banyak keburukan, karena sifatnya memang namanya kehidupan konsepnya seperti itu ya. Jadi kita akan sering bertemu dengan hal-hal yang dua hal tersebut. Namun kita tinggal mengembalikan kembali lagi kepada personal kita masing-masing gitu ya. Kita mau berkecimpung di mana, dan ketika kita misalnya ingin berada di posisi aman gitu ya, terkait beberapa tantangan tadi dengan adanya perkembangan banyak sekali perkembangan teknologi dan bagaimana kita aman menggunakannya, itu sebenarnya tergantung nanti kita memahami atau tidak prosedur dari penggunaan perkembangan teknologi itu sendiri gitu. Selama kita memang mengikuti beberapa rule dan aturan-aturan ya, dan kita juga mempelajari terkait berbagai ancaman mungkin yang baru, karena namanya yang tadi saya bilang ya, seiring banyaknya perkembangan, maka banyak juga nanti berbagai ancaman yang nanti akan timbul gitu. Maka yang paling awal yang harus kita budayakan sebagai pengguna teknologi gitu ya, atau sebagai penikmat perkembangan teknologi ini, ya kita harus pertama sekali mawas diri ya. Jadi maksudnya kita sadar sebagai seorang pengguna, apa sih hal-hal yang memang perlu kita ketahui agar kita bisa lebih secure gitu ya, bisa lebih aman di dalam menggunakan teknologi gitu. Jadi itu yang perlu kita ketahui di awal gitu. Karena terkait teknologi tertentu kan mungkin prosedurnya akan berbeda-beda. Misalnya ketika kita ingin aman menggunakan teknologi seluler, pasti kan ada beberapa hal yang perlu kita pahami gitu ketika kita menggunakan perangkat seluler. Begitupun ketika misalnya kita menggunakan teknologi sejenis komputer gitu Pak. Apakah komputer yang sudah smart komputer dan lain-lain ya, mobile komputer dan lain-lain, itu pasti ada masing-masing beberapa prosedur yang kita perlu pahami, sehingga ketika menggunakan device tersebut kita benar-benar aman gitu ya. Apalagi ke teknologi-teknologi yang memang luar biasa sekarang ya, seperti autonomous car. Ini bagaimana kita bisa menggunakan teknologi autonomous car ini namun tetap aman gitu ya. Kadang kita kalau melihat problematika di sebuah film gitu kan, kita pernah lihat ya bagaimana ternyata mobil autonomous car itu ternyata bisa dihack ya, dan diambil alih orang lain gitu mobil kita. Nah itu kan pasti ada salah satu penyebabnya kenapa
ternyata teknologi itu yang kita pakai sendiri, kita yang punya, kita yang beli, kok bisa dikendalikan oleh orang lain. Itu pasti kan ada namanya sebab-sebab. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita perhatikan gitu. Dan kita juga memang perlu update terkait beberapa perkembangan istilahnya teknologi dan perkembangan beberapa ancamannya gitu ya ketika teknologi baru itu lahir gitu, sehingga kita pelajari juga beberapa teknis hal-hal agar kita terhindar gitu, tidak terkena terkait beberapa ancaman tadi gitu. Kan ada masing-masing punya prosedur dan cara sendiri ya dalam teknis penggunaan. Misalnya kita agar aman menggunakan device dan terhindar dari yang namanya virus gitu ya. Apakah itu virus malware ya, ataupun virus-virus lain yang sifatnya sangat menyebalkan sekali gitu ya. Sehingga kalau kita kena virus tersebut, kita cukup boleh dibilang bikin stres juga ya. Apalagi virus itu memang menyerangnya ke hal-hal yang krusial gitu, ke data-data yang sangat penting sekali buat kita gitu ya. Contoh data penting sepele sih sebenarnya. Misalnya kita virus tersebut menyerang data galeri kita gitu. Galeri itu kan ada histori foto-foto kita dari mulai zaman mungil gitu ya, maksudnya zaman mungil, dari mulai kita lahir sampai mungkin perkembangan kita dewasa, tiba-tiba keserang virus, hilang semua dan tidak bisa dibuka sama sekali. Nah itu kan berarti hal yang sangat boleh dibilang mengganggu ya buat kita ya. Jadi itu pasti ada satu hal yang sangat momen sedih juga yang kita hadapi gitu, bagaimana ini menyelesaikan terkait hal-hal tersebut. Nah ini terkait topik di pertemuan ini kita akan fokus ya membahas terkait hal-hal yang tadi saya sampaikan gitu. Nah itu kurang lebih rekan-rekan. Nah intinya berkenaan dengan keamanan komputer dan komunikasi, ini ya rekan-rekan bisa lihat di slide secara langsung. Jadi intinya pertama perlu kita perhatikan dan perlu kita pahami ya, dalam penggunaan komputer dan komunikasi pastinya kita tidak inginkan data atau komunikasi yang bersifat privasi yang tadi saya sampaikan itu bisa bocor ke orang lain gitu. Itu pasti kalau berbicara hal tersebut kita akan setuju, bukan? Kita nggak mau data-data pribadi kita dilihat orang lain gitu ya. Apalagi yang sifatnya data privacy gitu, itu sangat penting sekali. Dan saya pikir kalau misalnya orang lain bisa tahu itu kita cukup kesal gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah yang berikutnya berkenaan dengan teknologi informasi, kita juga tidak bisa gitu ya memungkiri yang tadi disampaikan, perkembangan ini akan terus berkembang ya. Jadi mau nggak mau kita diam ataupun kita kasarnya kita berpartisipasi di perkembangan ini ataupun tidak, itu namanya teknologi akan terus berkembang gitu ya, akan terus hadir beberapa banyak perkembangan teknologi yang semakin fantastis dan semakin membuat kita tercengang mungkin ya dengan adanya perkembangan tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri juga ya bahwa dengan adanya perkembangan teknologi itu sebenarnya sangat membantu kan dan banyak memberikan keuntungan buat kita sebagai user pengguna gitu, karena banyak sekali sebenarnya hal positif yang bisa kita dapatkan dengan adanya perkembangan teknologi tersebut. Namun tidak bisa kita pungkiri juga gitu ya, dengan adanya perkembangan itu yang tadi saya bilang ya, aspek negatif juga akan semakin banyak terjadi gitu ya. Contoh kasus sekarang yang dihadapi, sekarang kan rata-rata sudah kita pahami bersama bahwa kita sedang menghadapi pandemik global ya, COVID-19. Nah sekarang ternyata sisi negatif pun tidak mau kalah gitu ya. Mereka menyebarkan istilahnya sejenis virus device ya, yang menyerang berbagai device, apakah itu dari komputer, perangkat seluler dan yang lain-lain, yang namanya itu adalah coronavirus gitu ya. Jadi mereka menyebarkan beberapa aspek-aspek terkait yang sangat membuai kita sebenarnya untuk membuka gitu ya. Jadi salah satunya itu ancaman yang sekarang hit trend ya, yang banyak dibicarakan banyak orang. Jadi ada namanya virus corona di device gitu ya, apakah device komputer, perangkat seluler dan lain-lain.
dan penyerangannya itu dengan berbagai metode ya, dengan berbagai metode penyerangan. Di antaranya ada menggunakan berupa spam gitu ya, spam ke email yang sepertinya kayaknya itu informasi yang sangat yang sangat positif buat kita gitu ya. Dan itu juga sumbernya kita lihat ternyata dari sumber Badan Penanganan Bencana Nasional misalnya. Email yang masuk ke kita itu sangat meyakinkan gitu ya. Terkait informasi ini contoh salah satu implementasi dari itu ya, coronavirus itu masuk ke email kita, informasinya sangat menawan gitu ya, dan itu juga pengirimnya dari memang dipalsukan sama tim orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut gitu ya, sehingga seakan-akan itu informasi wah penting nih untuk kita buka gitu ya. Ternyata tanpa kita sadari gitu ya, pas kita buka dan kita klik information yang hadir ke misalnya salah satunya tadi ke email tersebut, itu ternyata virus gitu ya, yang akhirnya menyebar ke device yang kita gunakan gitu. Apakah komputer, apakah perangkat seluler, yang akhirnya ya ketika kita klik itu ternyata terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap perangkat kita, apakah error gitu ya, atau data-data kita tiba-tiba hilang dan tidak bisa dibuka dan lain-lain. Itu sebenarnya ya. Bahkan faktor yang lain juga di perangkat seluler penyebarannya sekarang terkait coronavirus itu bentuknya seperti ini ya. Jadi berupa klik download aplikasi-aplikasi yang sepertinya bermanfaat. Misalnya tiba-tiba muncul pop-up ke handphone kita, silakan download information terkait aplikasi untuk informasi virus corona dan vaksinnya gitu kan. Itu kan menarik sekali ya kalau kita lihat, wah ini penting nih aplikasi gitu ya. Kalau kita orang awam gitu kan pasti main klik saja gitu, atau dalam bentuk juga konten-konten dewasa dan lain-lain gitu kan. Kadang orang-orang kalau yang nggak ini mah suka tuh dengan kayak gitu. Jadi pengen ngeklik bawaannya tanpa disadari, ternyata ketika diklik itu adalah salah satu pintu virus itu masuk ke device kita. Jadi itu salah satu metode penyebaran virus ya. Jadi virus itu kadang menyebar dengan metode-metode yang tadi saya sampaikan. Dan sering sekali metode-metode tersebut itu mengandung virus-virus yang memang sangat berbahaya gitu, sehingga nanti akan sangat mengganggu sekali kepada kita sebagai pengguna teknologi. Maka kita perlu tahu terkait beberapa teknis bagaimana ancaman-ancaman itu hadir gitu. Apabila kita waspada terkait ancaman-ancaman tersebut, pasti kita kan akan lebih selektif gitu ya. Kalau kita berbicara information berkenaan dengan coronavirus, ya kita kan bisa searching di browser gitu ya, atau di internet secara langsung, dan langsung kita kunjungi badan yang menangani terkait pandemik tersebut. Kan kita bisa dapat informasi lebih real dibanding kita coba-coba buka information yang dikirim orang lewat email atau lewat pop-up ke beberapa device yang kita gunakan. Itu kan masih, bagi saya sih masih ragu gitu untuk kita buka. Jadi kita perlu ada kesadaran ke hal-hal tersebut ya, sehingga kita bisa terhindar dari berbagai ancaman yang tadi saya sampaikan gitu. Nah, jadi intinya kenapa sih ancaman pada sistem komputer dan komunikasi ini bisa terjadi? Jadi pada prinsipnya kembali lagi ke personal gitu. Bahkan dari hasil survei pun banyak dilakukan. Di sini rekan-rekan bisa baca secara langsung ya, bahwa ini kebanyakan si pengguna teknologi ini awam gitu, tidak tahu sama sekali, polos gitu kasarnya. Jadi pakai teknologi pakai saja gitu, tapi tidak kasarnya tidak coba mengeksplor diri ya, coba ingin tahu terkait hal-hal tadi. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman sudah belajar nih terkait dengan saya berkenaan dengan keamanan komputer dan komunikasi, nah ini harus lebih mawas ke arah situ gitu. Jadi jangan main buka saja kalau ada email asing ataupun pop-up, karena salah satu metode penyebaran itu seperti itu yang akhirnya nanti dampaknya bisa sangat berbahaya sekali ya. Karena seperti tindak-tindak pencurian yang namanya akun login gitu ya, akun login sosmed kita misalnya, apakah kalian mau sosmed kita ternyata dipakai orang lain
tiba-tiba muka kita yang cantik diganti menjadi yang brewokan, kan nggak enak juga gitu ya lihatnya. Jadi itu sangat penting sekali. Atau yang lebih parah misalnya eh, rekening gitu ya, rekening bank kita, bagaimana ini jadinya kalau bocor ke orang lain gitu, itu kan repot sekali, bisa disalahgunakan gitu. Misalnya data kartu kredit kita yang kita miliki ataupun data rekening bank yang kita miliki itu sudah bocor, dan dia juga sampai tahu password login dan password verifikasi untuk verifikasi transaksi. Tiba-tiba pas cek ke bank duit kita habis gitu ya, kan bank tidak bisa melacak kalau seperti itu. Bank pasti akan menyalahkan kita. Kenapa menyalahkan kita? Karena yang melakukan transaksi bukan kita sendiri, karena menggunakan username dan password serta verification yang memang kita miliki gitu. Ini sebenarnya dampak-dampak dari berbagai ancaman yang memang sangat perlu kita perhatikan gitu. Namun dengan adanya berbagai ancaman tersebut, apakah kita perlu takut? Ya sebenarnya tidak usah takut gitu. Yang penting kita tahu yang tadi saya sampaikan, beberapa hal dasar yang atau hal penting yang perlu kita pahami gitu, sehingga kita ketika menggunakan teknologi itu akan lebih aman. Contoh sekarang kan suka aneh juga, kadang ada penipuan melalui seluler gitu ya, melalui pesan message, atau yang jelas-jelas misalnya telepon malah dilayanin gitu ya. Nurut aja seperti dihipnotis gitu ya, tahu-tahu diarahkan rekening dan rekening kita amblas habis. Nah itu ya rekan-rekan, jadi intinya kalau berbicara terkait keamanan komputer dan communication ya seperti itulah yang hal-hal yang memang perlu kita perhatikan gitu. Oke. Nah, terkait kalau misalnya kita berbicara kategori dan jenis ancaman-ancaman berkenaan dengan sistem komputer dan komunikasi, memang banyak faktor yang bisa menjadikan hal tersebut terjadi gitu. Jadi kalau ngomongin ancaman sebenarnya banyak sekali kategori ancaman ini. Ini rekan-rekan bisa lihat secara langsung ya di view slide. Jadi ancaman itu ada berbagai kategori, apakah dari mulai yang tadi saya bilang ya, kesalahan kita pribadi sebagai user pengguna gitu ya. Bisa jadi juga karena ibaratnya bencana yang memang tidak bisa kita hindari ya. Kan bencana itu mungkin terjadi ya, karena kita pernah mengalami yang namanya bencana tsunami, gempa bumi gitu ya, gunung meletus dan lain-lain. Itu bencana pasti ada karena itu dari alam. Dan itu juga bisa menjadi sebuah ancaman terhadap perkembangan teknologi, karena dengan adanya bencana tersebut akan cukup menghancurkan ya infrastruktur dan pengembangan sistem application yang sudah dilakukan gitu dengan terjadinya bencana tersebut gitu. Atau seperti misalnya Armageddon gitu ya, perang besar gitu ya, ibaratnya perang antar negara gitu kan yang melucuti senjata-senjata nuklir, itu juga akan sangat menghancurkan infrastruktur. Contohnya yang terjadi di negara rekan kita ya di Palestina gitu kan, itu kan dibombardir dengan tiada henti, luluh lantak sudah infrastruktur kotanya. Jadi tidak mungkin berkembang kalau terus terjadi perang gitu, yang ada semakin hancur dan semakin berantakan. Pasti yang ada akan mati total gitu ya, dan proses perbaikan pun pasti tidak akan imbang apabila terus-menerus terjadi perang gitu. Nah itu seperti itu ya rekan-rekan, itu namanya bencana. Nah, bencana ini jadi bisa dikategorikan memang karena memang apa ya, dari alam murni, bisa juga dari memang keserakahan manusia gitu akan ketamakan ingin sebuah kekuasaan dan lain-lain gitu, sehingga membuat kehancuran gitu kepada banyak orang. Nah itu terkait bencana. Lalu kalau berikutnya, ancaman juga bisa bersumber dari ini ya, sebuah kriminalitas di dunia maya yang biasa dikenal dengan istilah cybercrime ya. Jadi kejahatan juga bisa berbentuk seperti itu ya. Jadi ini kejahatan ini sebenarnya yang sangat boleh dibilang apa ya, lebih modern gitu, dan ini luar biasa sebenarnya kejahatan ini. Kenapa luar biasa? Karena
sedikit orang yang bisa ngelacak terkait hal ini gitu. Kalau kita bukan seorang praktisi IT yang memang sangat profesional gitu ya, memahami terkait logik-logik komputer, sistem kerja komputer, application dan lain-lain, kita akan sulit nih melacak kejahatan yang terjadi di dunia maya gitu ya. Sulit sekali. Karena kejahatan ini bisa dikamuflase gitu. Dan kamuflasenya itu sangat random sekali dan sangat rumit sekali untuk dipecahkan. Karena biasanya kejahatan ini kalau di dunia maya menggunakan tingkat-tingkat enkripsi data. Ada juga menggunakan tingkat hidden area. Jadi maksudnya dia melakukan kejahatan misalnya di negara Indonesia, tapi seakan-akan ketika dilacak ada di Amerika Serikat gitu ya. Itu kan gimana ya? Mungkin kalau bagi orang awam gimana gue ngelacaknya ini siapa yang melakukan penyerangan ke gue gitu kan. Ketika dilacak ternyata dia menggunakan metode yang namanya itu VPN ya. Jadi private network, virtual private network, sehingga di-hide alamat aslinya gitu ya. Karena kan memang teknologi ini terhubung yang tadi saya bilang sebelumnya antara satu dengan yang lain itu terintegrasi dengan sebuah IP karena yang dipahami oleh komputer itu sebenarnya logiknya dia kalau nggak 1, 0 bilangan biner. Komputer paham komunikasinya dengan hal tersebut gitu. Maka sebenarnya seluruh device yang kita nikmati saat ini tanpa kita sadari mereka itu terhubung bukan dengan alamat domain yang kita pakai gitu ya. Mungkin kan kalau kita di sisi pengguna taunya domain ya, domain itu seperti www.google.com. Padahal sebenarnya di balik itu adalah IP yang bekerja, yang menghubungkan antar device satu dengan yang lain. Nah itulah salah satu faktor terjadinya kejahatan dunia maya atau cybercrime tadi gitu ya. Banyak sekali kejahatan ini. Nanti kita akan bahas lebih detail ya di depan. Ini saya globalnya aja dulu. Lalu yang terakhir, ini kalau terkait terdakwa ya, kalau ngomong maksudnya bidang hukum itu berarti kan terdakwanya siapa nih? Pelaku ya. Jadi pelaku kejahatan komputer dan komunikasi ini memang bisa jadi dari berbagai orang dan faktor ya. Kadang ada yang memang dari orang yang selalu dekat dengan kita gitu ya. Jadi dia mungkin kalau amatirnya kasarnya ya, kalau dia berbuat amatir ketika perangkat seluler kita lagi nganggur gitu ya, ternyata dia instalkan aplikasi-aplikasi yang tidak diinginkan atau dia pasang device yang dia rancang gitu sehingga dia bisa masuk ke perangkat kita. Itu kan yang amatir ya. Kalau yang kerennya kan dari jauh dia udah langsung lacak dan bisa ambil alih gitu seperti itu gitu. Kalau yang amatir ya minimal seperti itu gitu. Bisa jadi dari orang-orang yang dekat dengan kita ya, bisa juga dari orang luar atau bisa juga dengan dari berbagai personal yang punya kepentingan tertentu, misalnya untuk meraup keuntungan yang sangat besar gitu ya, untuk dijual ke orang. Nanti data tersebut, data sangat penting sekali ya, misalnya data bank nih. Data kita omong bukan data bank dulu lah, misalnya data sebuah provider seluler, Telkomsel misalnya ya, itu kan memuat banyak sekali data-data customer ya. Di situ ada nomor aktif dan ada nomor aktif, lalu ada nama lengkap, alamat, ya teritorial atau area gitu ya. Klasifikasi area itu bisa diketahui nih orang yang nomor ini areanya dari mana. Bayangkan kalau data itu bisa dicuri gitu. Ketika misalnya seorang vendor marketing, perusahaan marketing yang bergerak di bidang produk tertentu, ingin memasarkan produknya, butuh nggak data itu? Pasti sangat butuh kan, ketika dia ingin menawarkan produk-produknya, nggak usah banyak promosi, cetak-cetak spanduk atau cetak brosur gitu ya, dia cukup mendapatkan data kita yang tadi ya dari orang yang tidak berhak, misalnya mencuri data tersebut dari provider, lalu dijual kepada vendor corporate marketing, dia dapat datanya, lalu dia pakai SMS auto sender, langsung kan otomatis masuk ke HP kita promotion yang jelas gitu ya, promosi yang tidak jelas terkait barang atau apa gitu ya, dan itu langsung informasinya misalnya menarik dan real time gitu. Nah, itu kan salah satu mungkin pemanfaatan dari
seorang personal itu melakukan kejahatan komputer ya. Jadi seperti itu rekan-rekan. Kurang lebih itu. Jadi kalau ngomongin pelaku, memang sebenarnya banyak sekali nanti sumbernya itu dari mana gitu. Berbagai hal dan dari siapa datangnya gitu. Jadi perlu kita sangat memang pahami dan selektif sehingga kita terhindar dari hal-hal tersebut. Ya selama kita memahami beberapa prosedur dan kriteria agar kita aman menggunakan teknologi, sebenarnya hal-hal tersebut tidak akan terjadi. Atau kita juga yang kadang kan salah satu faktornya bisa jadi karena kitanya misalnya arogan kepada seseorang gitu ya, kita tidak pernah tahu ternyata orang tersebut punya kemampuan bidang IT yang sangat luar biasa gitu ya. Bisa jadi karena orang itu sakit hati gitu, apakah karena masalah pribadi ya, karena masalah cinta misalnya, atau karena masalah perkataan yang kurang relevan kepada orang tersebut sehingga dia merasa tersakiti. Dan ini juga banyak salah satu faktor terjadinya kejahatan tersebut. Nah itu rekan-rekan sekalian terkait beberapa kategori dan jenis ancaman ya di bidang sistem komputer dan komunikasi. Ini klasifikasinya banyak sekali. Kita akan bahas nanti per item nih ya. Kita kaji, kita kupas tuntas ya, sehingga kita benar-benar memahami terkait berbagai ancaman tersebut. Gitu. Nah, berikutnya kita bahas di poin untuk kesalahan dan kecelakaan. Kalau kesalahan ini kan yang tadi saya bilang ya, ini bisa jadi dari personal, bisa jadi dari beberapa hal yang lainnya. Yang pertama misalnya dari kesalahan personal manusianya ya. Jadi kadang kan yang tadi saya sampaikan ya tidak mampu menilai kebutuhan informasi gitu. Jadi informasi kadang berkembang gitu kan dan lain-lain, tapi tidak selektif gitu ya, sehingga data-data informasi itu terlalu apa ya, penyebarannya itu terlalu opening gitu ya pada orang lain, sehingga menyebabkan data bisa bocor kepada hal yang tidak, kepada orang-orang yang tidak berhak gitu. Itu yang dimaksud dengan tidak mampu menilai kebutuhan informasi. Jadi orangnya itu boleh dibilang kalau ini mah apa ya namanya, kalau istilah di saya tuh namanya cablak ya. Jadi cablak tuh orangnya beki ngomong gitu ya, istilah kalau orang di bahasa sini, atau misalnya suka berbicara, banyak bicara lah orangnya itu. Jadi istilahnya terlalu obral. Jadi obral omongan gitu. Jadi kadang di sosmed di mana-mana. Jadi kadang tidak bisa mengerem gitu ya. Sehingga muncullah yang tadi tidak mampu menilai kebutuhan information gitu. Lalu yang faktor berikutnya kalau berkenaan dengan kesalahan user atau manusia ini, ya tadi saya bilang ya biasanya emosi dari personal. Kadang kan tadi ya karena orang jadi sakit hati, kita nggak pernah tahu dia itu mampu atau enggak, atau bisa jadi antara pimpinan ya, big boss dengan bawahan gitu kan, big bossnya terlalu gimana ya, kurang gitu ya ke bawahannya, sehingga menimbulkan faktor-faktor timbulnya emosi gitu ya, sehingga atau bisa jadi memang si personalnya sendiri gitu ya, maksudnya si personalnya sendiri tanpa ada faktor-faktor yang tadi ya, memang wataknya udah nggak bener gitu ya, orangnya pengen ibaratnya ngerusak gitu ya, kan bisa jadi juga gitu. Ini kan faktor emosi gitu ya. Lalu kadang ini juga ada beberapa faktor yang bertindak berdasarkan persepsi sendiri yang acap kali tidak mampu mengimbangi laju information. Jadi maksudnya ini biasanya orang yang songong ya, tidak mau menerima masukan dan saran gitu ya, yang akhirnya nanti mungkin orang kesel gitu ya, yang akhirnya dia sendiri nanti terkena dampak. Ketika orang dampak kan kita kadang suka kayak gitu ya, kalau orang yang punya karakter kayak gitu dikasih tahu nggak perlu dengar, giliran terjadi ya rasain lu. Paling kita dalam hati kan jadinya enak juga bantuin gitu. Kalau kita sebagai manusia biasa kan ada kadang ada sebuah hal yang menjadikan kita kayak gitu juga ya. Kalau orang udah dikasih tahu ini gitu tapi tidak mau dengar, tiba-tiba dia suatu saat nanti terkena misalnya dampak dari yang tidak mau, faktor tidak mau dengar terjadi, pasti kan kita berpikir lu dikasih tahu dulu nggak mau dengar gitu, giliran udah terjadi baru ngerek-ngerek. Nah inilah faktor-faktor yang mungkin istilahnya kadang orang tuh terlalu
terlalu pede lah, terlalu percaya diri lah kasarnya ini tuh, maksudnya persepsi sendiri itu, jadi terlalu pede banget, yang padahal dia tidak menyiapkan dirinya untuk lebih mawas diri gitu. Itu juga perlu diperhatikan gitu. Itu salah satu faktor yang biasanya bersumber dari seorang user atau manusia. Lalu faktor yang lainnya bisa jadi juga karena kesalahan dari sebuah perangkat application yang dikembangkan gitu. Jadi biasanya ancaman itu terjadi karena kesalahan itu gitu ya. Jadi ketika kita mengembangkan sebuah application tapi ternyata di aplikasi yang dikembangkan itu masih banyak kekurangan sebenarnya, tapi dipaksakan untuk diimplementasikan gitu ya, untuk dipublish ke khalayak umum, padahal sebenarnya aplikasi tersebut belum siap gitu. Masih banyak bug, error ya. Bug dan error yang perlu diperbaiki, sehingga ancaman itu bisa jadi terjadi karena faktor tersebut gitu ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan nih kalau misalnya teman-teman bergerak di bidang pengembangan application gitu. Itu sangat perlu sekali untuk diperhatikan gitu, karena biasanya salah satu faktor terjadinya sebuah serangan dan ancaman itu karena hal tadi. Jadi ketika mengembangkan sebuah application, ya memang perlu sekali melakukan tahapan-tahapan yang kemarin sudah kita bahas ya, dari mulai analisis dan perencanaan sampai dengan ke tahap implementation, lalu pengembangan yang akan dilakukan untuk terus melengkapi bug-bug dan error. Kita anggap saja misalnya dalam sebuah aplikasi sehari-hari, misalnya aplikasi transportasi online gitu ya. Kalau kita dengarkan informasinya banyak sekali para pengguna transportasi online ini yang melakukan kecurangan gitu, terutama dari sisi drivernya, apakah itu driver car ataupun driver motorcycle gitu ya. Maksudnya dari motor atau mobil. Jadi mereka misalnya melakukan aktivitas root terhadap application yang dia gunakan, sehingga seakan-akan ketika mau cari penumpang itu dia nggak usah panas-panas nongkrong di tempat yang ramai gitu ya. Dia nongkrong di tempat jajanan yang dingin gitu ya, sama sambil ngebaso, tapi titiknya bisa dia pindahkan ke titik yang ramai. Itu kan salah satu ibaratnya mungkin karena adanya bug atau error sehingga application tidak berjalan sempurna, sehingga tidak bisa mendetek hal tersebut, sehingga disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memang paham ke bidang itu gitu. Jadi itu salah satu contoh dari sebuah kesalahan perangkat lunak gitu. Namun seiring waktu berjalan, makanya perlulah sebuah aplikasi itu dikembangkan secara terus-menerus. Makanya kita lihat kan ya, kalau aplikasi transportasi online itu kan setiap periode terus ditingkatkan gitu ya. Kita sampai bosan mungkin ya, upgrade lagi. Jadi setiap periode tiba-tiba di handphone kita muncul notifikasi untuk kita mengharuskan mengupgrade application kita ke version yang terbaru. Tapi kalau ada upgrade itu jangan pernah berpikir, kita kadang ada orang yang songong juga, wah aplikasi dulu lebih bagus nih, aplikasi yang sekarang malah banyak error. Sebenarnya gini lah, secara logis gitu ya. Kalau kita berbicara pengembangan, orang kan mengembangkan aplikasi pasti untuk ke arah yang lebih baik gitu ya. Nggak mungkin dia mengembangkan sebuah aplikasi malah makin mundur ke belakang gitu ya. Mungkin bug akan ada bertambah, tapi nggak mungkin malah mundur ke belakang. Jadi seperti itulah rekan-rekan, kalau misalnya dari aspek mungkin kesalahan di perangkat lunak atau application-nya. Lalu ada juga mungkin karena masalah data kotor. Jadi data kotor ini sebenarnya bukan data-data yang tanda kutip kotor gitu ya, atau file-file kotor, bukan. Jadi maksudnya adalah data-data yang biasanya korup. Ya, jadi data-data yang sebenarnya itu rusak terus kita tetap pertahankan di device kita gitu ya. Sehingga itu sebenarnya bisa menjadi salah satu celah, virus itu mudah masuk dan lain-lain gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini ada kalanya kita juga melakukan manajemen data lah. Jadi kadang kan termasuk saya juga pegang eksternal hard disk itu sampai ada 5 kalau nggak salah ya. Jadi kan ini data banyak sekali ya. Jadi itu sebenarnya perlu disortir gitu rekan-rekan. Jadi jangan naruh data itu seperti
apa ya, jadi kan kalau orang tidak termanajemen dengan baik, saya kadang kalau pinjam hard disknya lihat isinya sampai garuk-garuk kepala saya lihatnya. Atau ketika saya misalnya uh, membantu perbaikan device yang dia gunakan, lalu saya lihat manajemen datanya, ini kadang orang semprul ya, jadi berantakan sekali dalam manajemen data gitu. Jadi data tuh amburadul lah kalau dibilang. Jadi ini device yang dia gunain udah kayak apaan gitu ya, data banyak banget namun tidak termanajemen dengan baik, data-data yang udah nggak dipakai juga masih bersarang di situ, buat apa gitu ya. Jadi kan ada kalanya kita sortir lah. Jadi maksudnya terkait data ini, baiknya kalau data-data yang memang sudah tidak digunakan gitu ya buang saja gitu. Buat apa kita pertahankan, juga nggak ada manfaatnya bukan gitu ya. Jadi seperti inilah aktivitas-aktivitas download yang sering kita lakukan, karena kan itu terkumpul di directory yang namanya download ya. Kalau di device atau kalau di smart perangkat seluler juga sama kan, kalau kita download beberapa application atau obrolan-obrolan WhatsApp nih yang sudah lama, file-file gambar itu kan numpuk ya rekan-rekan, lama-kelamaan itu akan makin penuh memenuhi device yang kita gunakan. Ya ada baiknya kita lakukan manajemen gitu, bersihkan data-data itu gitu, jangan dibiarkan, karena kalau kita biarkan ya lama-lama itu akan memakan storage dan memakan source memory juga ya, terkait processing. Misalnya kita membiarkan saja aplikasi-aplikasi yang tiada guna gitu ya. Jadi maksudnya kita di handphone kita banyak sekali kadang kan aplikasi-aplikasi, sebenarnya aplikasi itu nggak kita gunain gitu. Kalau kita nggak gunain ya sekali-kali coba kontrol application-nya, lalu bersihkan cache-nya, lalu bersihkan juga data yang tersave di lokal seluler yang kita pakai gitu kan, lalu kita baru hapus aplikasinya gitu. Jadi jangan main hapus juga ya, kalau dalam sebuah manajemen application itu ada, kalau di perangkat seluler seperti itu ya, kita hapus dulu cache-nya karena itu akan membersihkan allocation memori gitu ya. Kalau dari sisi datanya itu kan akan mengurangi data penyimpanan internal, baru kita remove application tersebut sehingga benar-benar bersih di komputer kita, tidak tertinggal sedikit pun ketika kita meremove application tersebut. Kalau kita tidak bersihkan cache dan lain-lainnya, biasanya itu masih meninggalkan directory sampah gitu, yang itu sebenarnya banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memang tidak bertanggung jawab dan dia memang paham bidang IT gitu ya. Itu bisa menjadi nanti menyimpan file-file backdoor gitu ya, sehingga nanti suatu saat nanti dia bisa keluar masuk ke perangkat kita dengan sesuka hati gitu. Nah, ini makanya faktor-faktor ini sangat penting sekali diperhatikan gitu, sehingga hal tersebut terjadi. Nah, itu maksudnya dengan masalah data kotor ya. Jadi data kotor itu seperti itu gitu. Lalu ada juga mungkin terkait, karena kalau berkenaan dengan kesalahan dan kecelakaan ini adalah masalah elektromekanis. Jadi kalau biasanya elektromekanis karena joroknya kita pakai device nih. Ini siapa nih di antara kita HP sampai dekil, kumel, buluan gitu ya, nggak pernah dibersihin gitu ya. Ini gimana ya? Jadi kalau bisa nih, kalau kita pengguna perangkat device gitu ya, tolonglah rutin gitu ya kita bersihkan gitu, kita pakai alat pembersih yang pada tempatnya ya, bukannya handphone dibikin mandi kembang gitu ya, kan nggak semua handphone itu bisa support atau tahan terhadap hal tersebut. Mungkin sekarang kan sudah ada ya teknologi handphone yang memang tahan air gitu ya, meskipun kita cuci pakai air disikat-sikat itu tidak ada ngaruhnya, perangkat device kita tetap aman. Tapi kan beberapa ada juga yang belum gitu. Jadi maksudnya membersihkan itu pada prosedurnya gitu. Jadi ada kok cara bagaimana membersihkan perangkat seluler, membersihkan device komputer atau perangkat-perangkat yang lain, itu dirawat lah gitu ya. Jadi karena itu juga akan menjadi banyak faktor nanti kalau tidak dirawat. Misalnya kalau dari sisi device komputer itu kan keyboardnya error karena terlalu banyak debu ya, bersarang, karena kan kita ketik tiap hari, lalu kita kerja misalnya, mending kalau kerjanya mungkin di ruangan yang bersih, yang ini kerjanya di ruang deket tukang sate lagi misalnya gitu ya, itu kan akan menyebabkan komputer kita kotor gitu ya, dipakai tiap hari, bahkan tiap hari di tempat bersih juga. Sebenarnya kalau sebulan sekali kita rutin bersihkan itu kotor juga ternyata gitu ya. Jadi ini penting sekali ya, masalah elektromekanis ini kita perhatikan juga gitu ya. Atau juga banyak faktor, misalnya terlalu
dipanteng ke sumber daya gitu ya, terlalu on time menggunakan sumber daya. Jadi kabel charger misalnya ya, kabel charger itu kan ada banyak kasus nih, kita bahkan sampai yang repot kan di berita itu ada dia misalnya mendengarkan seluler musik sambil tiduran pakai headset sambil di charger, tahu-tahu meninggal paginya karena sumber dayanya tidak baik gitu ya. Ya itulah faktor-faktor sebenarnya. Jadi ini juga perlu diperhatikan terkait masalah elektromekanis ini gitu ya. Lalu bisa jadi juga karena kesalahan prosedural. Jadi kesalahan tidak mengikuti prosedur gitu. Jadi kan kadang ada kalanya nih kita ya dalam penggunaan sebuah device atau alat kan ada prosedurnya ya, ada tata caranya. Kita tidak mengikuti nih, orang bandel gitu, yang tadi saya bilang. Itu kan bisa menyebabkan nanti error yang ada kan jadinya contoh ini sering sekali pada saat proses instalasi misalnya. Pada saat proses instalasi dari sebuah application dia tidak mengikuti panduan dengan baik ya, merasa gue mau udah biasa misal gini mah cincai lah gitu ya, tapi ternyata ya inilah salah satu bukti dari kesalahan prosedural gitu yang menyebabkan dampak atau faktor tadi bisa terjadi. Nah ini rekan-rekan berkenaan dengan kesalahan dan kecelakaan, jadi perlu diperhatikan ya, tadi sudah memahami beberapa poin yang sudah saya sampaikan. Jadi ini sangat penting rekan-rekan. Jadi perlu dibiasakan dan sebuah disiplin juga dari kita. Seperti saya tuh biasanya seminggu sekali itu device tuh selalu dibersihkan gitu ya. Atau kalau sudah terlihat debu ini sudah tidak enak ya bersihkanlah minimal pakai koas gitu ya. Atau misalnya kalau kita bisa untuk oprek gitu, bongkar-bongkar dalamannya juga kita buka dan kita bersihkan gitu. Jadi ini sangat penting sekali. Handphone juga apalagi yang tiap hari udah keluar masuk kantong ya, keluar masuk dompet, terus kena debu dan lain-lain. Wah itu enak sekali. Mungkin selain dari faktor keamanan device-nya, mungkin ribuan bakteri juga udah terlalu banyak di situ. Jadi itu perlu dibersihkan. Nah ini sangat penting ya rekan-rekan. Oke, itu terkait kesalahan dan kecelakaan. Kita lanjut. Nah ini juga ada terkait masalah bencana ya. Kalau masalah bencana ini memang tidak bisa kita pungkiri. Namun bagaimana kita menangani terkait bencana, disaster recovery plan. Makanya kalau di bidang IT itu ada namanya topik pembahasan terkait disaster recovery plan. Jadi kalau rekan-rekan belajar IT lebih dalam lagi tuh nanti akan ketemu tuh topik pembahasan itu banyak sekali tuh. Dibahas nanti topik-topik bagaimana kita mengantisipasi berkenaan dengan disaster recovery plan. Jadi perencanaan sebelum dan sesudah bencana ya. Jadi ada tuh topik di bidang IT itu belajar berkenaan hal tersebut, bagaimana merencanakan perencanaan sebelum dan sesudah bencana. Jadi kalau sebelum tuh apa yang perlu dilakukan, dan ketika sudah bencana aja juga ada diatur ya, dan ada ilmunya gitu ya, agar kita nanti bisa aktivitas rutinitas yang kita lakukan itu bisa normal gitu, tidak terganggu. Jadi jangan sampai juga misalnya dengan adanya bencana sudah lalu lantak semua gitu, kita udah nggak bisa kerja lagi, udah kamu tidur aja ngopi udah nggak bisa kerja, kantor kita hancur kena gempa misalnya, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi dalam sebuah IT ini penting sebuah perencanaan untuk mengantisipasi namanya disaster recovery plan. Ya. Jadi makanya kan sekarang sudah ada teknologi-teknologi yang menunjang untuk keamanan. Jadi suatu saat nanti misalnya di satu daerah dan kebetulan itu kantor kita gitu ya yang berkenaan dengan IT atau pusat sentral data server kita disimpan di situ itu hancur total, dengan kita antisipasi menggunakan teknologi next generation yang sedang berkembang saat ini, ya bencana tetap tidak bisa kita hindari, bisa jadi infrastruktur hancur total, rata dengan tanah, bersih ya, benar-benar, tapi kita bisa kembali operasional dengan berpindah tempat ke tempat yang aman. Kita cukup membeli perangkat device lagi, lalu konekkan ke central big data kita ya, central data center server kita, maka secara otomatis mungkin dalam tempo singkat kita bisa melakukan operasional seperti biasa, meskipun memang bisa jadi berubah lokasi ya, yang tadinya di lokasi yang sudah terkena bencana ya kita pindah ke lokasi yang baru yang lebih aman atau kantor baru ya, kayak misalkan misalnya di beberapa pantai yang kemarin terkena
tsunami, contoh di Banten kan lulu lantak ya, hancur total, kantornya pindah misalnya ke Jakarta dan dia langsung operasional lagi terkait data dan lain-lain aman, application juga aman gitu. Jadi tinggal hanya berpindah lalu mengaktifkan di sektor kantor yang baru. Jadi seperti itu, ini perlu sekali nih terkait IT ini untuk menangani berkenaan dengan ancaman bencana ini kan nggak bisa dipungkiri ya, tapi makanya nanti kalau kita di bidang IT perlu nih, makanya teman-teman kan sudah contoh hal sepele dari bidang pribadi kalau berkenaan bencana apa sih? Nah ini kan makanya kenapa sekarang tuh sudah ada teknologi Google Drive gitu. Kenapa tahu kita sulit sekali sih untuk mulai move on gitu ya, mulai pelajari dan mulai kita gunakan secara maksimal untuk media storage kita gitu kan. Kalau kita misalnya simpan hanya di lokal komputer kita, di handphone kita, suatu saat nanti hilang, komputer dan handphone kita bagaimana? Amblas lah sudah data kita gitu. Coba kalau kita berpikirnya lebih selektif gitu ya, data-data kita semuanya disimpan di cloud storage gitu ya. Jadi di Google Drive lah minimal yang kayak tadi saya jelaskan, kan di metode pembelajaran kita pakai Google Drive nih ya. Nanti kan kalau misalnya hilang tidak ada masalah gitu. Misalnya di device kita, waduh sama bocah misalnya kehapus gitu sama adik kita atau sama anak kecil yang mainin HP kita, di delete itu file-file kita semua amblas nggak bisa kembali gitu. Gimana nih caranya gitu ya? Nggak usah pusing lagi kan, data kan udah disimpan di Google Drive. Jadi tinggal kita login saja ke Google Drive kita, download lagi gitu. Ayo mau gimana kamu gitu ya? Atau menyimpan nomor-nomor kontak gitu ya, nomor kontak janganlah menyimpannya secara lokal lagi di lokal device kita. Kan ada sekarang namanya penyimpanan media dengan integrasi email ya, di Google Drive juga sama. Jadi coba simpannya secara itu. Jadi suatu saat nanti HP kita hilang, nomor aman tersimpan ya, tinggal kita unduh lagi aja dari cloud, otomatis langsung terpasang kembali. Jadi kita bisa atur kan pengaturan smartphone kita sekarang, media penyimpanan itu menggunakan email gitu, jangan gunakan internal device gitu. Nyimpen internal device ya HP hilang hancur sudah gitu ya. Yang paling penting kan bukan HP hilangnya ya, saya yakin rekan-rekan banyak duitnya gitu. Jadi kalau hilang HP gampang beli lagi. Tapi kalau udah hilang nomor gitu ya, kadang kan kita lebih panik ini ya, lebih panik. Aduh, gue bukan pusing hilang HP-nya, itu nomor hilang semua gitu ya. Jadi kan lebih pusing gitu ya, hilang nomor, hilang semua data, HP bisa dibeli lagi gitu ya. Jadi seperti itu rekan-rekan. Jadi ini sangat penting sekali nih budaya kayak gini, minimal kita awali dari diri kita mau move on terhadap teknologi. Jadi ya memang kita akan selalu menghadapi yang namanya problema antara contohnya kita dihadapkan mungkin nanti kalau teman-teman mungkin berhadapan dengan generasi kan, kadang orang juga ada yang memang generasinya move on gitu ya, maksudnya move on tuh dia terbuka dengan perkembangan yang ada juga yang benar-benar standby dengan era zaman mungkin zaman dulu metode belajarnya gitu ya. Tapi ya kita jangan lantas berkecil hati kalau misalnya ketemu misalnya dengan guru atau dengan dosen yang waduh dosennya jadul banget ya, ngajarnya memang harus manual gitu kan. Nulis ulangan aja dikumpulinnya zaman sekarang kan udah bisa diketik, udah bisa divideoin, suruh ditulis tangan 100 halaman, apa-apaan gitu ya. Jadi itu kan salah satu faktor gitu ya. Jadi itu sebenarnya yang mungkin perlu gitu ya di ini kan. Maka solusinya bagaimana kalau menghadapi seperti itu ya, pintar-pintar teman-teman. Jadi tetap rekan-rekan menerapkan metode move on tapi menjalankan prosedur dari dosen, minimal bisa nego lah gitu ya, kali-kali menggelitik dosennya, Pak saya biasanya kayak gini, bagaimana, boleh nggak Pak? Ya kalau memang keke nggak boleh juga ya rasain resiko kalian gitu ya, berarti kerjain secara manual gitu. Kalau memang ada yang mungkin dosen yang seperti itu atau guru terkait meminta metodenya seperti itu gitu ya, jalanin saja, yang penting kita jangan pernah berhenti untuk move on, itu maksud saya gitu. Jadi jangan sampai dengan hanya faktor-faktor kayak tadi yang membuat kalian memble untuk mengintegrasikan teknologi gitu ya, karena ini perlu move on ini gitu. Kita mau belajar, kalau kita nggak mau belajar udah gagal gagal gitu, besok gagal lagi, itu kan gagal lagi, istilahnya nggak ada nanti kayak gitu kan. Minimalnya gini lah, kan sebenarnya keberhasilan itu berawal dari sebuah kegagalan yang sangat banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya masih gagal ya terus coba lagi, jangan malah
ini. Tapi kalau menurut saya sih udah terlalu banyak kegagalan juga keterlaluan juga ya. Jadi sebenarnya belajarnya mungkin perlu diperbaiki metodenya gitu ya, metode belajarnya sehingga bisa meminimalisir kegagalan gitu ya. Jadi saya yakin dalam beberapa kegagalan harusnya sudah mendapatkan ilmunya. Contoh hasil pere seperti yang teman-teman sudah jalanin ya, belajar bagaimana menggunakan agar aman, mengamankan data menggunakan cloud storage yaitu Google Drive gitu ya. Itu kan mungkin teman-teman berproses ya. Aduh, saya nggak bisa dibuka filenya. Kata dosen nih sharingnya gimana ya, salahnya nyoba lagi gitu ya, cari lagi sampai benar-benar berhasil. Terus tiba-tiba udah berhasil sharing, aduh datanya saya delete lagi kemarin gitu ya, kenapa saya delete, berarti nggak bisa dibuka sama dosennya. Itu kan kendala-kendala teknis tuh ya, hambatan-hambatan yang dihadapi, ya perbaiki gitu, jangan istilahnya ini nanti kan teman-teman semakin memahami dan semakin tahu oh ternyata harus seperti ini, bagaimana memanajemen data secara cloud menggunakan Google Drive. Jadi seperti itulah rekan-rekan ya yang ingin saya motivasi ke rekan-rekan sekalian gitu, karena janganlah kita yang tadi saya bilang ya, perkembangan itu kan terus berkembang. Oke lah kita misalnya belum merasakan yang namanya autonomous car, kita belum merasakan kan, kita belum merasakan, tapi ya ilmunya minimal sudah kita rasakan gitu ya. Kita belum pernah merasakan namanya mobil terbang, tapi minimal ilmunya sudah ada di kepala kita tahu bagaimana implementasi teknologi tersebut, bagaimana sih teknologi tersebut dikembangkan, kan ilmu itu banyak. Yang saya bilang ya, sekarang ilmu itu sudah terbuka sangat lebar di internet. Rekan-rekan mau cari apa ada di situ. Tergantung rekan-rekan makanya mau menggali atau tidak gitu. Kalau kita tidak mau menggali ya siaplah kita menjadi orang yang tertinggal gitu. Tapi kalau minimalnya kita menggali, tahu gitu ini enak juga buat kita kalau ditanya nggak terlihat kayaknya kuper-kuper banget gitu ya. Jadi seperti itu meskipun kita dari mungkin pelosok dan lain-lain. Bagi saya sih seperti itu ya rekan-rekan. Jadi harus ada motivasi itu. Dan jangan terhambat karena masalah hambatan perangkat ya. Saya mengalami saat itu rekan-rekan, ini sharing sedikit terkait pengalaman ya. Jadi waktu itu saya kuliah di bidang IT di tahun 2000 kurang lebih 2009 ya. Di 2009 saya kuliah bidang IT nggak punya laptop rekan-rekan. Jadi nggak punya laptop, handphone juga masih jadul, saya ngalamin sekali waktu itu ya. Jadi ini belajar gimana ya? Jadi nggak punya alat gitu, nggak punya ini. Saya ini orangnya yang paling gimana ya, selalu berpikir gimana caranya saya mau belajar, tapi saya nggak punya fasilitas gitu, keterbatasan lah karena kan kita kemampuan berbeda-beda ya. Saya juga mengalami yang namanya masa susah seperti tadi. Jadi saya berpikirnya ya sudah, saya akhirnya deketin tuh yang namanya laboran gitu ya, laboran di lab IT itu saya deketin, jadi saya komunikasi lalu sharing ilmu dengan dia sambil belajar di lab gitu kan. Itu kan salah satu faktor. Yang penting modalnya kan kita hanya mau meluangkan waktu, mau bersosialisasi, akhirnya bisa. Lalu kalau ngerjain tugas nih, ngerjain tugasnya punya alat juga gitu. Nah kebetulan saya akhirnya bukan memanfaatkan ya, cara untuk memotivasi teman-teman yang malas. Jadi kan kadang ada teman-teman yang malas ini duitnya banyak gitu ya. Maksudnya duitnya banyak, dia di PES pada punya duit banyak, tapi malas ngerjain. Akhirnya saya berkelompok lah dengan orang-orang itu, tapi nggak saya manfaatin gitu. Tapi metode kerjanya itu, oke deh, ayo kita kerja kelompok, kumpul di satu tempat di rumah dia, kan enak gitu ya, dia mau banyak duitnya, makan dijamu gitu ya. Lalu laptop ada pakai punya dia, kita kerjain, tapi tidak toh saya yang mengerjain full, tapi saya berikan sebuah tanggung jawab kepada teman-teman itu agar tidak timbul selalu budaya malas itu gitu ya. Jadi saya bagi pembagian tugasnya dan saya ajarin ini caranya gitu. Nah itu kan salah satu trik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya keterbatasan, kita masih punya otak nih untuk berpikir gimana caranya dengan keterbatasan yang ada tetap kita bisa belajar gitu. Mungkin yang tadi saya bilang sebenarnya motivasi, kemauan kita apa gitu. Jadi banyak cara ya sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu. Dan kalau kita sudah mulai berpikir dini dan punya prinsip seperti itu, suatu saat nanti pasti kita akan menjadi orang yang berkembang gitu ya, akan selangkah lebih maju lah dibanding orang lain gitu ya. Jadi seperti itu ya rekan-rekan, jadi harus punya motivasi seperti itu. Jadi kita yang tadi ya, kalau nggak punya fasilitas, jangan berpikirnya memanfaatkan, tapi istilahnya apa ya, yang boleh dibilang sih sebenarnya memanfaatkan juga, tetapi ke hal pemanfaatan yang baik. Kalau memanfaatkan benar-benar mah kan ambil aja duitnya, pakai perangkatnya, lu ya taunya beres saja. Kita memanfaatkan benar kalau seperti itu gitu. Tapi kalau kita sisipkan dengan metode-metode tadi kan, jadi
sebenarnya kita menggunakan peluang yang ada, tetapi kita juga memotivasi yang lain ke yang baik gitu. Jadi seperti itu ya, saya juga kadang sering menemukan seperti itu. Jadi tolong menghilangkan ya teman-teman, apalagi kalau misalnya teman-teman ini sudah terfasilitasi dengan baik sama orang tuanya gitu ya, terkait kendaraan atau misalnya device untuk belajar, ya maksimalin lah, jangan disia-siain. Dan kalau misalnya ada yang ketemu orang yang susah kayak tadi, ya jangan juga diiniin gitu ya, dicuekin atau di masa bodohin, ya kita ajak lah gitu ya, bareng-bareng. Kalau bisa dia punya, mungkin dari segi finansial dia tidak punya, tapi kan bisa jadi otaknya cemerlang gitu. Kita kan macam-macam variasi kelebihan dan kekurangan orang gitu. Jadi jangan dimanfaatkan, tapi baiknya kita berpikir kolaborasikan agar menghasilkan metode dan hasil, akhirnya penugasan selesai semua gitu kan. Kita juga sama-sama learning, belajar dengan baik. Itu ya rekan-rekan, ini jadi nyerempet kemana-mana ya, intinya itulah rekan-rekan, jadi belajar bagaimana memanajemen ya terkait bencana tadi. Perlu kita belajar dari personal juga dengan memanfaatkan teknis-teknis yang tadi saya sampaikan gitu ya, itu penting sekali. Lalu berikutnya rekan-rekan, terkait kejahatan komputer dan komunikasi ini memang banyak sekali nih ya yang sekarang sudah terjadi, bahkan sekarang semakin lahir ide-ide gila kejahatan cybercrime gitu ya. Jadi metode-metode kejahatan gila ini semakin muncul gitu ya, yang bikin kita nggak ngeh gitu, bikin kita aneh gitu. Padahal kita tuh sudah kecemplung di boleh dibilangnya ranjau yang sudah mereka siapkan gitu. Jadi ini banyak sekali, dan ini solusinya gimana? Memang kita perlu update, perlu cari tahu hits yang sekarang tuh, ancaman yang sedang beredar sekarang tuh apa, dan kita pelajari dia metode ancamannya itu bisa terjadi karena apa sih? Pasti kan ada beberapa metode dan cara gitu ya. Jadi kita perlu kaji itu ke arah situ dan kita pelajari sehingga kita bisa menghindar dan kita bisa ibaratnya lebih aman gitu. Nah ini diantaranya banyak sekali ya, pencurian waktu dan layanan. Waktu dan layanan contohnya seperti apa ya? Jadi misalnya gini, ini bisa jadi mengambil sebuah akses layanan seseorang. Misalnya seorang mempunyai akses terhadap layanan penjualan barang gitu ya, tiba-tiba penjualan barangnya diambil alih, kan bisa jadi nanti uangnya diambil oleh orang-orang yang tidak berhak. Itu mungkin ya salah satu contoh dari pencurian waktu dan layanan itu seperti itu gitu ya. Lalu ada lagi berkenaan dengan pencurian information. Kalau ini sih sudah jelas ya, yang tadi saya bilang, misalnya dia membobol password, username kita, secara otomatis nanti information kita jebol tuh ya kepada orang yang tidak berhak. Ya itu beresiko sekali gitu kan, yang tadi saya bilang, apalagi kalau udah nyampe rekening bank, ini mikir-mikir kayaknya ya, rekening kita tiba-tiba dicek udah jadi nol, repot juga gitu ya, mana itu uang segitu-gitunya lagi misalnya gitu ya, ini kan jadi hal yang sangat repot nantinya gitu ya. Itu seperti itu ya rekan-rekan. Lalu kejahatan motif pribadi. Nah ini kalau motif pribadi tadi ya biasanya karena masalah hurt biasanya ya, masalah hati misalnya, atau cemburu dan lain-lain. Ini salah satu motif kejahatan pribadi itu seperti itu ya. Misalnya orang, kadang kan ada yang orang sebenarnya dia paham bidang IT lalu sakit IT sama teman, makanya kita penting sekali nih ya berinteraksi dengan sesama, itu saling menjaga perasaan orang lain itu sangat penting sekali gitu ya. Jadi kita menjaga tata krama, sopan santun kepada orang lain agar orang lain bisa benar-benar nyaman dengan kita, ini sangat penting sekali, karena biasanya salah satu faktor kejahatan bidang IT juga motifnya itu ya, karena masalah-masalah pribadi tadi. Jadi ini perlu sangat dijaga ya rekan-rekan agar kita terhindar dari hal-hal tadi gitu ya. Lalu penipuan di internet, wah ini mah udah jelas ya, saya yakin teman-teman juga tahu ya, seperti mungkin namanya investasi bodong gitu ya, atau misalnya juga penipuan-penipuan di internet tuh yang menjanjikan misalnya beli ini dapat ini dan lain-lain. Itu banyak sekali ya penipuan-penipuan di internet ini, harus hati-hati gitu ya, sehingga nanti kita mentransfer mungkin sejumlah uang, tiba-tiba nanti uang kita tidak kembali. Nah itu
Itu salah satu metode-metode penipuan di internet gitu ya. Jadi harus sangat hati-hati, kita harus sangat selektif. Apabila kita mendapatkan penawaran tertentu, ya dikaji lagi sumbernya seperti apa, asal muasalnya, sehingga kita tidak mudah tertipu dengan informasi-informasi yang dipublikasikan di internet gitu ya. Tidak langsung percaya. Ini kan repot sekali kalau kita langsung percaya. Ini bisa menyebabkan hal-hal yang tadi yang tidak kita inginkan ya, yang tadi saya sampaikan. Lalu ada juga mungkin pencurian perangkat keras. Nah ini kejahatan komputer tapi sampai nyuri perangkat keras. Ini mah maling kali Pak gitu ya. Maksudnya maling ngegondol di PES kita kali ya. Jadi maksudnya pencurian perangkat keras itu seperti ini rekan-rekan. Misalnya dia mengambil alih terkait kontrol ke server kita. Jadi misalnya kita punya server ya yang sudah terintegrasi online. Namun karena mungkin kelalaian kita, akhirnya diambil alih oleh orang lain sehingga kita sendiri, kita yang punya server, tapi kita nggak bisa ngendalain server kita sendiri. Nah itu maksudnya pencurian perangkat keras ya. Jadi bukan maksud pencurian perangkat keras itu pencurian jenis konvensional. Maksudnya pencurian jenis konvensional itu yang tadi ya misalnya komputer handphone kita diambil orang lain atau apa. Jadi maksudnya seperti itu ya. Atau kalau berkenaan dengan perangkat seluler, misalnya perangkat seluler kita dihack orang lain sehingga kita sendiri malah nggak bisa gunain HP kita gitu. HP kita dikendaliin orang lain. Pola kuncinya udah diganti, kita sendiri aneh kan punya HP tapi kita nggak bisa ngebuka security HP kita sendiri gitu karena dihack orang lain. Tiba-tiba pas bisa kita buka kunci lah, kok nggak bisa kebuka-buka kuncinya gitu ya. Pakai security pin cadangan juga nggak bisa juga gitu. Terus pakai misalnya metode, kan handphone sekarang sudah ada yang teknologi face recognition ya. Pakai face recognition juga nggak bisa gitu ya. Bahkan pakai sidik model finger juga kan HP sekarang sudah ada model finger, nggak bisa juga. Nah itu kan sebenarnya salah satu bentuk pencurian perangkat keras gitu ya, yang secara tidak langsung. Itu yang sebenarnya lebih mengesalkan kan. Ibaratnya barangnya di depan kita tapi kita malah nggak bisa mengendalikan resource tersebut gitu. Ini hati-hati nih, kejahatan cybercrime ini sudah sampai seperti itu ya rekan-rekan gitu. Dan ini saya pernah mengalami nih masalah ini gitu ya. Dan ini faktornya ada, nanti saya cerita lah ya di sesi berikutnya di pembahasan salah satu penyebab hal-hal tadi. Dan itu cara antisipasinya nanti saya kasih tahu gitu. Karena memang tapi tetap perlu sebuah keahlian nanti untuk menangani hal itu, karena waktu itu juga saya sempat menangani sampai boleh dibilang hampir berapa bulan ya penyerangan seperti itu gitu. Tapi kita memang intinya kalau kena serangan gitu jangan cepat depresi gitu. Jadi kalau orang IT sebagai praktisi yang memang memegang tanggung jawab yang sangat penuh bidang IT, kalau ngadapin kayak gitu jangan mudah depresi, tapi kita harus terus hadapin dan memang kita cari solusi terus sampai benar-benar bisa terselesaikan gitu ya. Ada sebenarnya caranya dan kita harus cari sumber masalahnya di mana gitu. Biasanya kalau kita analisis sumber masalahnya sudah ketemu, nanti bisa menyelesaikan ini gitu. Lalu di sini kalau pencurian perangkat lunak ini sudah sangat jelas ya. Misalnya kalau pencurian perangkat lunak itu ya aplikasi kita diambil alih, misalnya seperti aplikasi mobile banking ya. Internet banking kita diambil alih orang-orang lain ya, yang tadi saya bilang tiba-tiba uangnya ambles habis gitu ya. Nah itu salah satu bentuk dari pencurian perangkat lunak. Jadi perangkat lunak yang biasa kita gunakan itu diambil alih oleh orang lain gitu. Lalu kalau pencurian musik dan film online ya, maksudnya kan biasanya film dan musik itu berbayar ya. Kita kalau yang ngerti mah ngapain sih di dunia digital ini bayar-bayar gratisan aja ya gitu ya. Jadi kalau kita paham sih sebenarnya bisa kita ngambil tuh ya musik-musik yang harusnya berbayar dan film-film online yang memang seharusnya kita beli secara legal itu kita dapatkan secara gratis gitu ya. Itu ada caranya gitu. Cuman ya itu kembali lagi kepada kita ya, kepentingannya apa gitu ya. Dan sebenarnya itu halnya boleh dibilang kalau orangnya sudah melegalkan itu tidak gratis, kita curi ya sebenarnya bisa kita katakan ya tidak baik sebenarnya kita mengambil secara tidak layak seperti tadi. Lalu di sini juga ada yang namanya pengambil alihan visi dan akun yang tadi ya istilahnya akun dan device kita diambil alih oleh orang lain. Ini yang kurang lebih beberapa kejahatan komputer dan komunikasi itu sumbernya biasanya dari jenis-jenisnya itu seperti tadi ya yang sudah saya jelaskan. Saya harap rekan-rekan sudah memahami dengan baik.
Lalu di sini ada beberapa contoh kasus kejahatan komputer dan komunikasi nih rekan-rekan. Kasusnya ini saya ambil topik yang paling mungkin perlu diwaspadai oleh rekan-rekannya. Jadi ini contoh kejahatan yang sangat repot, itu ada namanya ransomware. Pernah dengar? Ada yang pernah dengar nggak nih? Ya, ini ransomware ini hati-hati nih kalau rekan-rekan kena ini ya. Kena ini bisa bikin stres 7 turun. Bukan ya maksudnya. Jadi ini kalau kena serangan ransomware ini cukup repot ini rekan-rekan. Kenapa? Karena ransomware ini benar-benar mengenkripsi data kita dengan tingkat MVC yang sangat rumit dan berganti-ganti di setiap rilisnya gitu ya. Jadi si ransomware ini metode penyebarannya itu biasanya melalui email, ya, melalui spam email yang tadi saya bilang tidak kita sangka ternyata email itu seperti email yang sangat bermanfaat buat kita sehingga kita termotivasi untuk membuka. Nah, tiba-tiba ketika kita klik, virus ini masuk gitu ya, dan dia mengenkripsi seluruh data kita. Seluruh data yang dia enkripsi. Bukan hanya data file, gambar, musik, dan lain-lain. Hampir seluruhnya dia enkripsi gitu. Jadi ini sangat menyedihkan sekali memang kalau kena virus ini ya. Jadi sangat repot dan kemarin juga saya sempat mengalami tuh ya di relation corporate yang saya handle. Itu terkena virus ransomware ini gitu. Data corporate semuanya habis karena virus ini. Dan hanya beberapa saja yang bisa diselamatkan sampai saat ini karena yang itu tadi saya bilang ya, tingkat enkripsi ini sangat rumit dan tidak sembarang orang bisa ngebuka untuk encryption-nya. Kadang kalaupun bisa dibuka, filenya rusak gitu, udah nggak bisa dipakai lagi. Ini luar biasa sekali nih orang yang bikin virus gini, luar biasa ajabnya nanti maksudnya ya. Jadi soalnya sangat menyusahkan orang gitu ya, sangat menyusahkan sekali nih orang yang bikin virus ini, mau-maunya ya bikin seperti ini gitu ya, karena ini sangat menyulitkan sekali. Dan ini nanti biasanya virus ini ketika kena nanti ada informasi kita harus membayar sejumlah uang kepada si penyebar virus ini agar data kita bisa dikembalikan ke posisi normal. Tapi saran saya jangan diikutin karena percuma saja. Yang ada nanti uang bayar tapi data nggak kembali juga. Ini bayangkan loh, kalau sebuah rumah sakit atau sebuah corporate yang bergerak memang banyaknya dengan data, terserang dengan hal seperti ini sangat repot sekali bukan ya, data-datanya habis semua tidak bisa dibuka sehingga operasional kantornya itu akan sangat berpengaruh. Nah kebetulan kemarin klien saya itu adalah perusahaan notaris ya, kantor notaris. Kantor notaris itu kan bermainnya dengan data file ya. Jadi bayangkan kalau data filenya ini kena virus ini, ransomware habis semua gitu ya. Maka kemarin juga seperti itu. Jadi penanganannya sangat rumit sekali. Jadi rekan-rekan harus hati-hati kalau berkenalan dengan virus ini, ransomware. Solusinya kalau kena virus ini ada tuh ya. Jadi lebih baik rekan-rekan putuskan dari jaringan internet, lalu intinya virus ini sebenarnya langsung bersihkan dulu virusnya agar penyebarannya tidak semakin menyebar ke seluruh file yang kita miliki gitu ya. Jadi antisipasinya kurang lebih seperti itu ya. Putuskan dari koneksi internet, lalu langsung bersihkan virus ransomware ini karena membersihkannya sebenarnya nggak begitu sulit. Kalau kita menggunakan antivirus yang memang relevan itu mudah hilang virusnya. Tapi yang nggak hilang itu apa? Bekasnya ya, bekas penyerangan virusnya itu yang nggak hilang, enkripsi tadi yang saya bilang ya. Jadi yang nggak hilang tuh itu enkripsi datanya nggak hilang, tetap tertinggal dan itu harus kita beresin. Jadi virusnya sudah bersih, sudah bisa kita hilangkan, tapi dampaknya itu yang sangat bikin stres menanganinya gitu ya. Jadi kita bagaimana mengembalikan data-data kita yang sudah terenkripsi seperti ini gitu kan, kita bukan, apalagi kalau kita orang awam gitu, kita akan kesulitan sekali bagaimana menyelesaikan faktor hal tersebut. Maka rekan-rekan mungkin bisa meminta bantuan dan lain-lain gitu ya, karena ini memang sangat rumit sekali kalau kena virus ini rekan-rekan. Jadi bahkan saya di komunikasi ibaratnya namanya komunitas anti cybercrime. Jadi itu kan kita memang membahas terkait berbagai dampak ya, dampak ancaman-ancaman di bidang cybercrime yang sedang berkembang saat ini. Dan itu pun kita pun kesulitan nih untuk nanganin virus ransomware ini karena dia ada generasi. Jadi yang tadi saya bilang, ketika generasi sebelumnya sudah ketemu nih encryption-nya, data-data sudah bisa dibuka kembali, dia lahirin metode enkripsi yang baru yang lebih rumit lagi gitu.
Mungkin kalau rekan-rekan belajar bagaimana metode enkripsi sebuah data itu banyak sekali ya, metode-metode tingkat encryption yang sangat rumit. Jadi kalau kita tidak memahami basic-nya itu sangat rumit sekali untuk membuka enkripsi. Ibaratnya kalau secara kasat nyata dunia nyata mah kita bingung membuka kuncinya gitu. Kuncinya gimana ini nggak bisa terbuka gitu. Jadi seperti itu rekan-rekan. Itu ransomware. Jadi hati-hati ya. Oke. Nah ini berikutnya rekan-rekan virus yang menarik menurut saya yang lainnya itu ada namanya malware loafi ya. Jadi ini menyerang biasanya perangkat seluler gitu. Jadi si malware loafi ini dia akan HP kita itu akan dipakai untuk terus bekerja gitu ya, untuk namanya itu cryptocurrency ya, jadi uang digital untuk menghasilkan uang digital tanpa kita sadari, yang akhirnya HP kita ini kinerjanya terlalu apa ya, overload gitu, di luar hal biasanya, yang akhirnya lama kelamaan itu bisa merusak ke device-nya gitu kan. Luar biasa sekali nih, ada virus sejenis malware, kalau kita terkena gitu ya, itu dia tanpa kita sadari, makanya HP kita sering ngehang gitu. Ini HP kenapa ini tiba-tiba ngehang gitu, nggak bisa diapa-apain gitu, nggak bisa digerakin gitu. Itu mungkin rekan-rekan salah satu faktor sudah terkena malware itu ya. Jadi itu faktor dari malware gitu ya. Yang akhirnya ini lama-lama bisa menyebabkan cepat panas ya device kita, dan akhirnya nanti merusak perangkat terutama baterai gitu. Ini salah satu malware. Nah, ini salah satu solusi. Biasanya kan malware ini memang menyebar melalui install aplikasi ya, penawaran install aplikasi berbasis mobile gitu ya, yang tidak legal. Makanya kita di pengaturan seluler itu kan ada untuk menutup diinstalnya aplikasi-aplikasi yang terlarang, yang tidak dikenal. Maka kalau rekan-rekan menginstal aplikasi-aplikasi di sejenis Play Store, iOS atau App Store gitu ya, itu pasti aman, karena sebelum aplikasi itu dipublish ke Play Store dan App Store tersebut, itu sudah melalui beberapa selection. Kalau dia mengandung virus dan lain-lain, itu otomatis dikarantina oleh pihak penyedia gitu. Jadi kalau kita selama download aplikasi-aplikasi di tempat yang aman, itu pasti aman perangkat device kita. Tapi kalau teman-teman nih misalnya sering berbagi APK misalnya ya, berbagi APK dari teman dan lain-lain, nah itu harus hati-hati itu ya. Jadi apalagi APK-nya itu no detection gitu. Jadi maksudnya tidak terdeteksi di pasaran gitu ya. Itu harus hati-hati. Dulu kan sempat ada aplikasi yang namanya apa sih yang berburu hewan secara online tuh, saya lupa namanya ya. Ada yang ingat nggak ya? Itu lagi tren-trennya tuh zaman-zaman kayak gitu, orang sampai berkendara nyari Pokemon katanya apa gitu ya. Ini lupa lagi saya dulu. Nah itu hati-hati nih rekan-rekannya terkait aplikasi-aplikasi kayak gitu loh gitu ya. Sebenarnya masih banyak ya virus-virus yang menarik yang kita kaji gitu. Kadang lucu juga ya, ada namanya virus sakit hati gitu ya. Virus putus cinta ya, orang gila itu bikinnya aneh-aneh aja gitu ya. Tapi ya itulah yang tadi saya bilang ya, seiring berkembangnya teknologi, yang di sisi negatifnya pun pasti akan ada perkembangannya. Maka kita harus update dan bisa tahu bagaimana antisipasi terkait beberapa serangan tersebut. Oke, rekan-rekan, jadi hati-hati terkait ini ya. Jadi ini penting sekali kita menjadi namanya smart user. Jadi kalau saya ngomong itu kita perlu menjadi seorang smart user. Jadi user yang pintar gitu ya, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tadi saya sampaikan gitu kalian. Oke, nah ini rekan-rekan terkait kalau pelaku kejahatan ini bisa jadi dari berbagai user ya, sama ada juga dari berbagai faktor. Misalnya ada dari itu jadi individu atau kelompok kecil gitu, jadi personal yang dari saya bilang ya, karena masalah pribadi dan lain-lain, atau kelompok kecil misalnya dia punya komunitas yang komunitas iseng-isengan ya, komunitas menghancurkan sistem orang lain gitu kan, ada juga tuh ya. Hacker tuh biasanya salah satunya komunitas yang gitu ya, terbagi kecil-kecil, dia biasanya berkelompok secara individual, lalu dia paling kalaupun kelompok-kelompok kecil dia tidak banyak gitu, tapi dia ada komunitasnya loh, jangan salah gitu ya. Dia juga sering ada pertemuan kelompok-kelompok kecilnya gitu ya. Maka ya berhati-hatilah gitu ya. Kita harus lebih selektif gitu. Karena kan kita tidak bisa dipungkiri yang namanya takdir itu bisa jadi kita mempertemukan dengan
si hacker ini, misalnya orang realnya gitu ya. Maka ya solusinya hadapi aja, yang penting kita selektif gitu ya, yang tadi saya bilang selama kita punya pribadi yang baik dan komitmen yang baik, saya pikir kita terhindar dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Lalu bisa jadi dari pegawai, nah ini nih yang rekan-rekan ya, saya pernah mengalami nih masalah ini gitu ya. Jadi ada juga kadang permasalahan ini dari internal gitu ya, internal mungkin karena dia tidak puas dengan kebijakan pimpinan dan lain-lain gitu ya. Jadi ini sebenarnya kembali lagi ke watak ya, prinsip yang saya bilang gitu ya. Kalau kita selama punya watak dan prinsip yang baik gitu ya, apapun bagaimanapun pimpinan kita, jeleknya pimpinan kita, mungkin pimpinan kita ada yang arogan, keputusannya seenak PDW gitu ya dan lain-lain. Tapi kalau kita punya berprinsip, ya saya mah biarkan saja orang seperti itu. Yang penting kita berprinsip, saya punya komitmen, ibaratnya selama ibaratnya yang baik, maka saya akan ikuti instruksinya. Tapi kalau misalnya bertentangan, saya cukup menjelaskan komentar gitu ya. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, ya sudah, biarkan saja. Itu kan kembali lagi ke personal orangnya gitu. Yang penting kita sudah mengingatkan. Kalau kita berprinsip seperti itu, sebenarnya kita nggak akan jadi yang namanya sarwana lah kasarnya, kalau bahasa itunya samanya gitu ya. Udah mau masa sih kita dihadapkan dengan problematika tersebut. Ini masalah karyawan biasanya karena masalah itu tuh ya, ketidakpuasan terhadap instansi gitu. Makanya kita perlu nih membawa diri kita ke prinsip kita yang baik gitu. Jadi kita jangan malah jadi orang yang samanya. Apa bedanya kita dengan pimpinan kita kalau ujungnya kita balas dendam dengan cara yang kayak tadi gitu, ngerusak aplikasi? Bagi saya bukan hal yang baik menurut saya gitu ya. Kalau dia punya prinsip kayak gitu ya mungkin bisa kita motivasi dengan cara-cara yang lebih baik supaya orang itu bisa sadar. Tapi kan kalau orang degel mah bilangnya, ya Pak, ini kan cara saya mah dengan cara buruk kayak gini biar dia sadar gitu. Mungkin kan itu jadi kita kembali lagi makanya ke personal gitu ya rekan-rekan. Makanya kalau saya selalu motivasi, kita pasti akan menghadapi ya kalau kita bekerja itu hal-hal yang tadi saya sebutkan, misalnya ketidakpuasan terhadap sikap dan karakter pimpinan atau rekan kerja dan lain-lain. Yang penting kita punya komitmen bahwa kita prinsipnya itu adalah punya komitmen menjadi pribadi yang baik dan lain-lain. Ya kita jalanin di sisi itu. Jadi apapun diri kita suatu saat nanti, misalnya dengan kemampuan yang sangat lebih terkait bidang IT dan lain-lain, pasti kita akan selalu membawa diri kita ke arah yang lebih baik. Kamu saya seperti itu rekan-rekan ya. Lalu bisa jadi juga ini terkait pelaku dan kejahatan komputer ini dari mitra atau pemasok dari luar, misalnya mitra bisnis gitu ya. Karena mungkin ada beberapa istilahnya persaingan gitu ya, dia kan bisa melakukan beberapa kecurangan agar mitranya itu menjadi menurun misalnya bisnisnya gitu, sehingga beralih ke mitranya yang tadinya mitra malah jadi merusak bisnis mitranya yang lain supaya bisnisnya beralih ke dia. Itu kan bisa jadi faktor seperti itu gitu ya. Lalu berikutnya bisa jadi karena faktor mata-mata di perusahaan. Jadi maksudnya mata-mata perusahaan tuh mungkin dari ini juga ya, dari kompetitor misalnya. Dari kompetitor dia untuk melihat perkembangan bisnis seseorang tuh menyusup, akhirnya ada orang yang menyusup pura-pura jadi karyawan misalnya ya, yang akhirnya tahu kelemahan dan ininya dan akhirnya melakukan beberapa pengerusakan terhadap infrastruktur, dan ini yang akhirnya bisnisnya bisa jadi berkurang. Nah, itu juga maksud dengan mata-mata perusahaan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Atau bisa jadi kan kita tidak bisa pungkiri misalnya yang tadinya orang kepercayaan perusahaan seperti di film ya, di film kan ada tuh ya, yang tadinya dia orang kepercayaan perusahaan bidang IT dan dia memang sangat pakar IT dan ahli, tapi karena mungkin dia faktor sakit hati dan lain-lain ya akhirnya malah berbalik gitu menjadi pengerusak terhadap perkembangan perusahaannya gitu. Lalu ini juga bisa karena adanya layanan intelijen asing. Ini biasanya kalau intelijen tuh dari berbagai negara nih ya. Ini persaingan antar negara nih biasanya. Jadi di negara juga jangan salah nih, bersaing tuh bukan dari sisi ekonomi, dan ini bersaing berkenaan dengan teknologi juga ada, termasuk seperti kemarin faktor tuh rekan-rekan ketika masa pemilu itu sebenarnya banyak sekali serangan-serangan itu berbasis cyber kalau rekan-rekan mau ketahui gitu. Jadi dan itu serangannya itu memang dari berbagai negara gitu, mungkin karena berbagai kepentingan yang tadi saya bilang gitu ya, sehingga ada kejahatan sejenis ini, intelijen asing ini. Jadi dia menyusupnya melalui sistem-sistem
sistem-sistem pemerintahan gitu ya, dia susupi dan dia cari datanya untuk dikamuflase ataupun dilakukan hal-hal yang lain gitu ya, itu bisa jadi hal tersebut terjadi karena berbagai kepentingan misalnya gitu ya, jadi itu bisa terjadi gitu. Nah itu contoh dari kejahatan yang sifatnya layanan intelijen asing gitu ya. Lalu bisa jadi karena kejahatan terorganisir yang memang ada organisasinya ya, seperti Deepworld ya, maksudnya itu kan salah satu organisasi yang memang bidang apa ya, orang-orang yang memang menjual data-data untuk kepentingan keuntungan organisasinya gitu ya, organisasi hacker misalnya atau organisasi-organisasi itu ada ya rekan-rekan. Jadi dan itu pun ada organisasi yang tujuannya baik dan negatif ya. Kalau misalnya baik berarti dia memberikan layanan penanganan terkait permasalahan-permasalahan akibat serangan hacker. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ada organisasi yang dia membuka, bahkan ada websitenya. Kalau rekan-rekan mau cari itu ada website komunitas hacker yang memang tujuannya membantu menyelesaikan permasalahan. Cuman memang dia ada yang narip, ada yang gratis gitu ya, ada yang memang tergantung obrolan mungkin ya, tergantung saat ketemu nanti dibayar berapa, bereslah kendala lu gitu ya. Jadi itu juga ada organisasi seperti itu ya rekan-rekan, jangan dipungkiri organisasi itu ada. Jadi dan itu banyak digunakan layanannya untuk menyelesaikan berbagai faktor yang tadi ya, antara hacker sisi buruk dengan sisi baiknya mungkin ya, tapi ya kadang ada yang tujuannya juga intinya komersil gitu ya. Jadi macam-macam, dan ada juga memang tujuannya benar-benar membantu, itu macam-macam. Yang lainnya memang karena teroris mungkin ya. Jadi teroris ini kan dia menyusup ke sistem pemerintahan gitu ya, lalu mengambil alih terkait data-data pemerintah seperti misalnya pengembangan nuklir gitu ya, pengembangan alat-alat perang dan lain-lain, itu dicuri data-datanya sehingga bisa diambil dan dikembangkan di negaranya gitu supaya tidak kalah powernya ketika misalnya muncul untuk bersaing dalam peperangan gitu. Itu kan salah satu contoh. Atau untuk mission yang namanya adu domba gitu ya, memecah belah beberapa negara, itu jangan salah, kejahatan cybercrime ini sudah sampai ke tahap sana rekan-rekan. Jadi ini harus sangat hati-hati sekali gitu ya. Nah itu terkait pelaku kejahatan komputer ya rekan-rekan sekalian. Kita next. Nah berikutnya bagaimana nih terkait perencanaan pemulihan dari ibaratnya beberapa serangan tadi ya, berkenaan dengan pengamanan komputer dan komunikasi ya. Untuk pertama yang berkenaan dengan perencanaan pemulihan dari bencana ya. Jadi kalau berkenaan dengan disaster recovery plan berarti rekan-rekan harus memahami bagaimana mempersiapkan sebelum dan sesudah. Artinya kalau sebelum berarti memilih teknologi-teknologi yang aman mungkin, sehingga nanti kalau ada jadi bencana kita tinggal berpindah tempat saja, maka operasional kantor bisa dilaksanakan kembali. Nah itu contoh penanganan disaster recovery plan sebelum dan sesudah gitu ya. Lalu berikutnya kalau berkenaan dengan untuk keamanan user login dan lain-lain misalnya, maka rekan-rekan bisa mengambil langkah dengan proses enkripsi ya, proses mengubah data yang bisa dibaca ke dalam bentuk yang tidak bisa dibaca untuk mencegah akses dari orang yang tidak berhak. Jadi ada beberapa metode kita bisa mengenkripsi data kita sehingga data kita tidak mudah jebol oleh orang lain. Makanya salah satu ketika rekan-rekan menggunakan fasilitas Google Drive itu kan ada fasilitas encryption ya, sharing data agar datanya tidak di-sharing ke sembarang orang. Nah, itu salah satu langkah untuk encryption gitu ya. Lalu enkripsi juga memang salah satu langkah yang nantinya kita bertransaksi itu bisa lebih aman. Jadi banyak sih metode-metode enkripsi yang bisa kita lakukan agar kita bisa lebih aman dalam menggunakan berbagai application atau melakukan penyimpanan terkait data. Lalu untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan komputer memang ini perlu peran sebuah pemerintah gitu ya. Peran sebuah hukum dari pemerintah yang sangat tegas dan legal ya, untuk bisa ditegakkan gitu, sehingga orang ketika melakukan kejahatan ini ya sifatnya jera gitu ya, kapok gitu, tidak mau melakukan lagi. Maka ini perlu memperkuat hukum. Lalu ada juga mungkin sejenis CERT ya, yaitu Computer Emergency Response Team yang menyediakan informasi internasional dan layanan dukungan seputar keamanan bagi para pengguna internet. Jadi maksudnya ada call center lah kasarnya ya, harusnya ada nih ya call center di negara kita. Jadi kalau ada terkait ancaman tuh, nah inilah pengembangan smart city harusnya ke arah sini nih. Jadi
nanti itu ada sebuah namanya call center smart yang sifatnya kalau kita dalam bahaya berkenaan dengan teknologi itu bisa langsung diinformasikan dan badan penanganan inilah yang nanti menyelesaikan gitu ya. Lalu mungkin perlu juga sejenis namanya IDSRTI, yaitu Indonesian Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure Coordination Center, yang ini yang bertugas melakukan pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Jadi harus ada badan yang memang memantau komunikasi seluruh warganya gitu ya. Jadi lalu lintas communication warganya itu yang mencurigakan, kalau ada informasi-informasi yang mencurigakan itu langsung bisa ditangkap dan bisa ditangani. Contoh misalnya ada orang yang berbicara diskusi terkait teroris dan lain-lain, itu sudah bisa diketahui dengan teknologi ini. Karena kan sekarang orang tidak pernah lepas dari teknologi dan pemerintah perlu punya badan ini, tapi badannya juga jangan disalahgunakan gitu ya. Malah kalau orang-orang tidak berhak makan malah adanya badan ini disalahgunakan untuk mengambil keuntungan. Misalnya ini nggak boleh juga. Jadi orang-orang yang bekerja di sini perlu yang sangat profesional dan benar-benar bisa bekerja untuk melayani layanan terkait keamanan ya, security dan keamanan ini gitu ya. Lalu berikutnya berkenaan dengan identitas dan data, ini kita sebagai personal perlu memperhatikan apa yang kita miliki, apakah itu kartu, kunci, tanda tangan, dan kartu identitas. Ini harus kita jaga dengan baik intinya ya, jadi jangan sampai kita sembrono, sembarangan gitu yang menyebabkan nanti kita merugi sendiri dengan kecerobohan kita gitu, sehingga data-data kita bocor ke orang lain dan bisa diambil alih oleh orang lain gitu. Nah ini bisa kita ambil langkah seperti pengamanan terkait PIN, password. Ini harus hati-hati, jangan bikin password atau PIN sangat mudah sekali ya. Kadang kan kita orangnya nggak mau ribet gitu, bikin password simple banget gitu ya. Jadi mudah ditebak banget gitu ya. Misalnya bikin password lapar, ya gampang ditebak banget gitu kan. Jadi sangat mudah untuk dibuka dan ditebak oleh orang lainnya. Harus hati-hati gitu ya ketika menentukan sebuah password atau PIN gitu. Lalu di sini juga harus hati-hati terkait siapa yang kita cari informasi ya. Misalnya teman-teman kalau misalnya gini implementasinya, mencari misalnya ingin belajar hacker tapi malah salah kandang gitu, malah masuk ke kandang hacker yang tidak baik, kan bisa jadi kalian di ospek nanti di situ gitu ya. Jadi nanti misalnya ingin belajar tentang ilmu hacker, searching tuh di internet, masuk ke website dan komunitas, taunya malah sarang hacker yang memang tujuannya nggak baik, bisa malah di ospek, di page kalian gitu ya. Jadi ini perlu sangat selektif nih terkait hal tersebut gitu. Kita boleh belajar tapi kalau bisa di tempat-tempat yang memang aman, dan ini jangan malah kita istilahnya terjerumus sendiri gitu dengan faktor-faktor yang tadi gitu. Lalu melindungi perangkat lunak dan data, ini perlu yang namanya sebuah kontrol akses baik, lalu kontrol audit, kontrol kalau di corporate ini penting sekali ya untuk mengontrol rule siapa yang memegang akses ini, siapa yang memegang akses ini, harus ada pembagian dan dipastikan orang yang memegangnya ini baik, dan kalau bisa berikanlah apresiasi gitu ya. Kalau di corporate, kalau kalian jadi seorang pimpinan itu perhatikanlah orang-orang yang benar-benar berjasa, berikanlah apresiasi, jangan maunya diperes doang tenaganya, otaknya gitu ya. Jadi kan itu repot juga gitu. Kalau bisa berikanlah apresiasi. Apresiasi itu kan bukan hanya berupa uang saja ya, berupa motivasi kebahagiaan misalnya dengan ucapan selamat gitu ya, atau misalnya promosi jabatan, atau misalnya dengan makanan-makanan sederhana gitu kan, nggak usah berbentuk yang sifatnya wah juga gitu. Banyak hal sebenarnya ya apresiasi itu, jadi tergantung cara dari sebuah personal itu sendiri gitu ya. Kalau kontrol audit ini maksudnya pemeriksaan terkait audit tanggung jawab, dan ini juga sangat penting ya untuk memperhatikan rule dan dipastikan yang memegang kontrol itu bukan hanya si personal yang memegang tanggung jawabnya aja, tapi corporate juga ada unit khusus yang memang mengelola untuk pengumpulan data-data terkait keamanan dan lain-lain. Kontrol orang juga ini sangat penting ya, jadi kita sangat harus selektif di bagian human resources ya, maksudnya di bagian SDM, sumber daya manusia itu harus dilakukan kontrol nih. Kalau orang-orang nggak berkualitas yang memang punya ego dan karakter yang tidak baik, lebih baik dibuang saja gitu. Kalau ibaratnya kan kayak gini, kalau memang bisa dibina ya berarti kita bina ke arah yang lebih baik, tapi kalau memang sudah sangat sulit dibina ya sekalian aja binasakan gitu. Maksudnya binasakan tuh
out, dikeluarkan, ganti dengan generasi yang baru gitu. Karena percuma juga kalau orang sudah terbentuk dengan karakter yang sangat buruk, dikasih tahu yang baik apapun kadang nggak mau denger gitu, karena udah sengke itu gitu ya. Nah ini kita perlu berhati-hati, kadang kan ada personal yang seperti itu gitu. Maka solusinya kalau udah seperti itu lebih baik out, ganti dengan yang lain gitu, daripada nanti menimbulkan dampak yang sangat fatal ke depannya gitu. Itu harus sangat hati-hati gitu. Makanya tadi saya bilang pembentukan karakter yang baik itu sangat penting. Jadi kita jangan hanya memandang sisi dari atas dan bawah, lebih baik kita pandang diri kita, kembangkan diri kita ke arah yang baik. Biarkan atas buruk, karakter yang atas tidak baik itu biarkan saja, ataupun yang bawah dan rekan kita, yang penting kita yang komitmen ke arah yang baik, sehingga kita akan merasa tenang dan nyaman dimanapun gitu, dan pastinya itu akan lebih banyak mendatangkan kebaikan buat diri kita gitu. Itu ya rekan-rekan sekalian terkait bagaimana pengamanan komputer dan komunikasi gitu. Ini memang kita obrolannya sangat menarik nih ya. Jadi banyak aspek yang kita bisa diskusikan di sini. Oke, intinya kesimpulan yang bisa diambil ini ya rekan-rekan ya terkait bagaimana keamanan komputer ini sistem keamanan komputer ini memang sangat intinya penting ya untuk melindungi terkait pemanfaatan berbagai teknologi dari berbagai kerusakan, kegagalan, atau akses dari orang-orang yang tidak berhak. Intinya sangat penting ya sistem keamanan itu. Lalu berikutnya 5 komponen yang tadi kita sudah bahas terkait keamanan ini untuk mencegah berbagai ancaman dari kejahatan komputer ini juga memang kita sepakati itu penting sebenarnya, dan itu perlu realisasinya baik dari sisi personal kita ataupun dari sisi pemerintahan dan lain-lain. Itu memang harus saling bekerja sama sehingga teknologi berkembang tetapi antisipasi pun sudah ada gitu, sehingga hal-hal dampak negatif yang bisa terjadi itu bisa lebih diantisipasi dengan lebih baik gitu. Lalu berikutnya intinya kita sepakati dengan keamanan yang sesuai, baik organisasi ataupun individu ini dapat meminimalisir ya kerugian yang terlalu banyak akibat misalnya hancur karena bencana gitu ya, atau kegagalan sistem dan lain-lain. Jadi itu mungkin kesimpulan yang bisa kita simpulkan terkait beberapa pembahasan yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah ini ya rekan-rekan, jadi kenapa saya pada kesempatan hari ini fokus membahas terkait keamanan komputer dan komunikasi, karena memang banyak sekali obrolan yang ingin saya curhatkan gitu ya. Jadi maksudnya ingin saya share, bukan curhat ya. Jadi curhat kesannya ini kayak kita bukan sedang belajar aja ya, sedang apa gitu ya. Oke, itu rekan-rekan sekalian pembahasan kita hari ini ya. Terima kasih